Perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Sejarah perkembangan agama Islam periode awal atau masa Nabi Muhammad SAW dapat dibedakan menjadi dua periode, yaitu periode Mekkah dan Madinah. Dalam periode Mekkah dan Madinah, dakwah yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW dapat dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, dakwah sembunyi-sembunyi. Tahapan ini berlangsung selama 3 tahun. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan yang disampaikan secara lisan. Yang ketiga, dakwah secara terang-terangan dengan melibatkan kekuatan bersenjata untuk menghadapi para pembangkang atau orang-orang yang lebih dulu menyerang Islam. Yang keempat, dakwah secara terang-terangan dengan mengangkat senjata untuk menghadapi orang-orang musyrik. Nah, di sini saya akan membahas lebih detail mengenai keempat macam dakwah Nabi Muhammad SAW dalam dua periode sejarah Islam, Mekkah dan Madinah. Yang pertama, periode Mekkah. Pada periode Mekkah, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam dengan dua cara, yaitu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ditempuh karena Nabi Muhammad SAW begitu yakin bahwa masyarakat Arab jahiliyah masih sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi warisan leluhur, yakni menyembah berhala. Nabi Muhammad menerima risalah kenabian pada umur 40 tahun. Beliau mendakwahkan ajaran Islam di tengah ketersesatan masyarakat Mekkah jahiliyah. Awalnya, Nabi Muhammad tidak mengajak mereka kecuali dalam kebajikan dan kesalihan. Beliau melaksanakan dakwah ini di lingkungan keluarga. Mula-mula istri beliau sendiri, yaitu Siti Khadijah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar sahabat beliau, lalu Zaid bekas budak beliau. Selain itu, ada pula banyak orang yang masuk Islam dengan perantara Abu Bakar yang terkenal dengan julukan As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Adapun cara sahabat yang masuk Islam lewat perantara Abu Bakar adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Arkam bin Abu Arkam. Mereka bertemu dengan Nabi Muhammad secara rahasia. Apabila di antara mereka ingin melaksanakan ibadah, ia pergi ke lorong-lorong Mekah seraya bersembunyi dari pandangan orang kafir. Pengikut beliau semakin bertambah jumlahnya dalam kurang waktu 3 tahun. Tercatat pengikut beliau menjadi 40 orang. Setelah itu, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Setelah itu, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Dalam dakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad menggunakan strategi sebagai berikut. Yang pertama, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka masuk Islam. Yang kedua, mengumpulkan para penduduk Mekkah. Yang ketiga, menyampaikan seruan dakwah kepada para penduduk di luar kota Mekkah. Sayangnya, dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan ditantang dan ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah mereka warisi dari nenek moyang mereka dan sudah menjadi bagian dari tradisi kehidupan mereka. Saat itulah Nabi mengingatkan mereka mengenai perlunya membebaskan pikiran dan akal dari belenggu taklid. Kaum Quraisy menolak dan berusaha menghentikan dakwah Nabi dengan berbagai cara.
Namun, semuanya itu tidak berhasil menghentikan dakwah Nabi. Bahkan, tantangan-tantangan yang berat lagi dilakukan oleh kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah beliau. Di antaranya adalah pemboikotan keluarga dan pengikut beliau, serta pembunuhan terhadap beliau. Orang-orang yang lemah mendapatkan siksaan yang berat di luar keprimanusiaan. Akan tetapi, Nabi tidak mendapat siksaan, sebab Bani Hasyim memiliki kedudukan yang tinggi dalam pandangan kaum Quraisy. Selain itu, Nabi juga dapat perlindungan dari pamannya, Abu Thalib, dan para bangsawan Quraisy yang masuk Islam. Ketika Nabi melihat para sahabat yang mendapat siksaan oleh kaum Quraisy, beliau menyuruh mereka agar hijrah ke Habsyah selama 3 bulan. Pada tahun kelima kenabian, dua pembesar Quraisy yang terkenal dengan kekuatan dan keberaniannya, yaitu Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib, masuk Islam. Nabi dan umat Islam sangat senang dengan masuknya dua orang tersebut, karena Islam semakin kuat. Setelah Nabi diboikot, beliau menyuruh kaum muslimin hijrah ke Habsyah untuk kedua kalinya. Setelah itu, istri dan pamannya Nabi meninggal dunia. Kaum Quraisy meningkatkan perlawanan terhadap dakwah beliau. Tahun ini disebut tahun kesedihan atau Amul Husni. Kaum Quraisy memboikot kaum muslimin dengan menggantungkan piagam di atas Ka'bah agar mereka tidak berhubungan dengan kaum muslimin dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Setelah kematian Abu Thalib dan Siti Khadijah, kaum Quraisy menambah gangguan dan siksaan kepada Nabi. Maka dari itu, beliau melakukan hijrah ke Taif dengan ditemani oleh Zaid bin Sabit. Namun, beliau tidak mendapatkan sambutan yang baik, justru memperoleh perlakuan yang tidak nyaman dari penduduk negeri tersebut. Pada tahun 11 kenabian, untuk memuliakan dan mengobati kesedihan Nabi yang ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintai beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan beliau dengan Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan beliau pada waktu malam pada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya beliau ke alam tinggi bertemu dengannya. Dan pada waktu itu turunlah kewajiban solat. Pada waktu itu Nabi Muhammad ditemani malaikat Jibril. Demikianlah terjadinya periode Mekah. Yang kedua, periode Madinah. Setelah mempelajari periode Mekah, kita berpindah ke periode Madinah. Pertumbuhan masyarakat Islam di Madinah sebagai pancaran langsung dari Islam, sekaligus hasil langsung dari pendidikan Islam yang turun dari sisi Allah, dalam bentuk syariat, aturan, dan pengarahan yang sejalan dengan tuntunan dari masyarakat yang selalu muncul, serta yang bersumber dari Nabi Muhammad. Yathrib, Madinah adalah tempat pertemuan dua kelompok besar, Yahudi dan Ansor, yang terdiri dari atas dua kabilah Aus Khazraj ditambah kabilah-kabilah Muhajirin. Dengan demikian, Yathrib menjadi titik pertemuan antara kabilah. Kondisi ini menuntut perilaku toleransi dari sisi ekonomi dan sosial. Ini yang membuat ajaran Nabi mudah diterima di kota tersebut. Nabi Muhammad tiba di kota Yathrib pada Jumat siang. Saat itu pula beliau menggelar salat Jumat untuk pertama kalinya, sekaligus mengajak masyarakat supaya bertakwa dan berjihad di jalannya. Setelah sholat Jumat, Nabi Muhammad memasuki kota Madinah. Masyarakat Madinah menyambut beliau dengan rasa bahagia. Semenjak itu, para sahabat beliau terbagi menjadi dua, yakni kelompok Muhajirin, para sahabat yang berhijrah ke Madinah, dan Ansor, para penduduk kota Yathrib. Kedua kelompok itu adalah sahabat beliau. Di kota Madinah, masyarakat setempat berbondong-bondong memeluk agama Islam.
jumlah umat Islam yang terus bertambah menjadi peluang bagi Nabi untuk mendirikan pemerintah Islam pertama. Tolak ukur pembentukan pemerintah Islam berlandaskan pada 3 hal, yakni membangun masjid, persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, serta perjanjian kerjasama antara Muslim dan non-Muslim. Terima kasih.